Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, Pak Umar senior yang saya hormati, Pak Kuncoro, Pak Heru, serta bapak-bapak yang lainnya. Pertama-tama saya menyampaikan terima kasih atas kepercayaan Arsada. Senang sekali bisa bicara di tengah-tengah teman-teman dokter spesialis, karena saya memang pekerjaan saya dokter, Pak. Kalau bupati hanya hobi aja. Jadi kalau diundang untuk berbicara di bidang kesehatan, senang. Kalau boleh biar saya yang bayar panitianya. Diundang aja terus, Pak, bicara. Baik Bapak dan Ibu sekalian, Kabupaten Buol, ya, kabupaten kami next di Sulawesi Tengah, berbatasan dengan Gorontalo. Slide berikut, langsung lihat aja. Dia berada di ujung daripada tandu daripada Sulawesi di sini, dengan luas 4.000 km persegi. Luas sekali, tetapi jumlah penduduknya hanya 145.000. Dengan 11 kecamatan, berbatasan dengan provinsi Gorontalo. Main ke tempat kami, Pak, ada pesawat, ada kapal, ada darat. Lanjut. Saya diberi kepercayaan untuk bicara tentang sarana dan prasarana, termasuk personil, pembiayaan, dana, ya. Tapi saya ingin mengintroduksi satu pemikiran. Saya pikir kalau kita bicara yang tadi bapak-bapak profesor sudah bicara, serasanya semua sudah pada tahu, pasti akan berakhir bahwa semua rumah sakit kekurangan personil, kekurangan dana, kekurangan peralatan. Tapi ada satu pemikiran yang ingin saya sampaikan kepada kita semua, mumpung kita ketemu di sini. Ada ini pertanyaan ketika saya masih jadi direktur rumah sakit. Ya, saya pegang direktur rumah sakit 2 tahun. Pertanyaan ini, sudahkah kita melaksanakan amanah Undang-Undang Dasar 1945? Ya, kalau kita menyimak secara tersurat dan tersirat, sebetulnya Undang-Undang Dasar 45 kita itu mengisyaratkan bahwa model negara kita itu adalah negara kesejahteraan. Negara kesejahteraan. Nah, kalau kita bicara negara kesejahteraan, sebetulnya apa kewajiban negara kesejahteraan itu? Mari kita lihat. Kalau birokrasi bicara begini, Pak. Kalau dokter bicaranya teknis. Negara kesejahteraan itu adalah bagaimana negara menjamin seluruh warga negaranya mempunyai akses terhadap bidang pendidikan. Artinya begini, kalau ada warga negara yang tidak bersekolah, maka yang paling berdosa itu bupati, karena sudah mengkhianati Undang-Undang Dasar 45. Dari tingkat TK sampai SLTA harus dijamin. Kalau ada yang tidak bersekolah cuma masalah biaya, yang diminta pertanggungjawabannya di kemudian hari, itu adalah bupati yang paling berdosa, atau gubernur. Berikutnya menteri, baru presiden. Yang kedua, negara harus bisa memberikan jaminan tentang pelayanan kesehatan. Artinya tidak boleh ada orang sakit yang tidak bisa mengakses ke sarana pelayanan kesehatan hanya terkendala berbagai hal termasuk biaya. Tidak boleh ada. Kalau ada orang sampai sakit bahkan sampai mati tidak terlayani, sekali lagi yang diminta pertanggungjawabannya oleh malaikat munkar itu adalah bupati. Berat, Pak, jadi bupati. Ya, tapi banyak orang yang mau. Jadi ini mestinya negara memberikan jaminan. Kemudian yang ketiga, negara memberikan jaminan terhadap
Semua masyarakat harus memiliki tanah, terutama petani, yang kita kenal dengan reformasi agraria, reforma agraria. Mari kita lihat faktanya. Ini fakta. Ada pasien, ada sarana pelayanan kesehatan pemerintah, tapi kadang-kadang tidak bisa dijangkau. Biasanya masalah birokrasi, masalah biaya, ya, atau masalah administrasi. Sebagai direktur rumah sakit tidak lama saya, 2 tahun saja, saya sering melihat ada pasien gagal ginjal akut kronis, tidak ditanggung oleh BPJS, dulu Jamkesmas, tidak punya asuransi, divonis cuci darah 1 minggu 3 kali, kemudian dia tidak akan lakukan. Karena sekali cuci darah 1 juta. Kerjanya sopir taksi atau kerja di sektor informal, gaji 1 juta 2 juta, pasti dia tidak akan cuci darah. Dan kemudian 2 minggu kemudian dia masuk dengan uremia. Setelah dia uremia, dia mati. Pertanyaannya, apakah ini termasuk eutanasia? Apakah ini yang disebut dengan eutanasia pasif? Dikelompokkan di situ kan? Artinya kalau saya memberi pemahaman, eutanasia itu adalah menghentikan pengobatan sehingga seseorang mengakhiri hidupnya. Nah, itu pasif. Kalau aktif, tentu dengan seketika. Kalau ini kita lakukan, betapa berdosanya kita. Semakin kita mengkhianati undang-undang dasar, karena negara kita tidak menganut eutanasia, baik aktif maupun pasif. Tapi setiap hari kita bikin, setiap hari kita buat. Siapa yang jadi direktur rumah sakit, berhati-hati Pak. Paling banyak dosanya bapak-bapak dan ibu-ibu. Saya ingin ingatkan, paling banyak dosanya. Makanya saya tidak lama-lama jadi direktur, karena pindah jadi bupati. Ini yang masalah. Kita lihat setiap hari bahwa orang meninggal tidak bisa menjangkau sarana kesehatan kita. Padahal ini sarana kesehatan pemerintah. Rakyat kita tidak bisa masuk ke sini karena dimintalah kartu BPJS, Jamkesmas, Askes, Jamsostek dan lain sebagainya. Akhirnya sudahlah, biarlah saya mati. Itu baru 1 kasus gagal ginjal, belum yang lain-lain. Ternyata banyak benar kita bikin dosa ya, bapak-bapak ya. Mari kita kembali ke jalan yang lurus. Kalau begitu, apa solusinya? Apa yang kita harus lakukan? Mari kita lihat slide berikut. Bapak, slide-nya mana? BPJS tadi Profesor Fahmi bilang, sepintas lalu saya mendengar bahwa salah satu dasar pemikiran BPJS itu adalah universal coverage. Betapa kita begitu mensimpelkan, begitu menyederhanakan pemikiran. Karena ada orang yang tidak tercover, kita bikinlah universal coverage. Kita bikin keputusan itu di pusat. Padahal negara kita ini beragam. Tadi saya baru ngomong-ngomong dengan senior kita, orang tua kita, Pak Umar. Salah satu kesalahan negara ini adalah menyeragamkan Indonesia ini. Padahal Indonesia ini berbagai macam adat istiadat, tapi kita bikin satu peraturan seragam. Ironisnya lagi, keseragaman itu karena reaktif. Sikap kita adalah reaktif. Karena ada beberapa bupati yang melakukan kesalahan,
menjadi raja-raja kecil, dibuatlah peraturan Undang-Undang Nomor 23. Ditarik keputusan kewenangan daripada bupati sebagian. Sangat kasuistik sekali persoalannya. Tapi ini kita lihat aroma BPJS, saya lihat juga di sana. Saya lihat juga di sana. Adalah mana mau mencoba universal coverage, semua orang nanti terasuransi sehingga semua dibiayai. Faktanya apa iya? Apa iya semua orang terasuransi secara? Atau kita pakai yang kedua aja? Ini yang paling gampang dan ini yang kita lakukan di daerah kami. Pokoknya tidak pakai BPJS. Kalau BPJS ada, kita pakai BPJS. Askes ada, kita pakai BPJS. Ada apa? Kalau tidak, KTP aja. Asal KTP-nya kamu, KTP rakyat saya bebaskan semua. Mulai dari puskesmas, ambulans, rumah sakit kelas 3. Semua kita bebaskan. Ini karena saya bukan apa-apa. Ini sudah bisa menjadi jawaban saya terhadap malaikat mungkar. Saya sudah pakai KTP, Pak. Jadi sudah terlayani. Jadi tidak peduli. Dia punya BPJS tidak, pokoknya kasih lihat KTP. KTP cukup. Atau yang ketiga, rumah sakit rakyat. Di akhir pembicaraan Pak Fahmi tadi bicara tentang rumah sakit rakyat. Rumah sakit non kelas. Saya menyampaikan ini pada rapat kerja kesehatan ketika itu saya bupati, direktur, tentang rumah sakit tanpa kelas. Dia bilang itu aliran sosialis komunis. Saya bilang tidak apa-apa, yang penting saya tidak komunis. Seharusnya pelayanan itu tanpa kelas. Yang membedakan orang hanya penyakitnya. Kita masih sangat berorientasi pada keuntungan. Pemerintah sekalipun masih melakukan perhitungan dengan rakyatnya sendiri. Kalau kita baca sejarah rumah sakitan di zaman Khalifah Harun Ar-Rasyid, ketika itu pertama kali sistem rumah sakit diperkenalkan, betapa indahnya pada saat itu. Masa orang dulu bisa melayani rakyatnya. Khalifah Harun Ar-Rasyid itu hidup di abad ke-12, tapi bisa membuat satu rumah sakit yang mengcover semua rakyat. Kita di zaman modern, kita bunuh kita punya rakyat dengan syarat rakyat tadi. Karena saya mau menjalankan amanah permintaan panitia, maka saya berhentikan sampai di sini, memprovokasi Bapak dan Ibu sekalian. Saudara, saya masuk di sini. Mari Pak, saya kenapa berhenti? Hei Pak, lanjut Pak. Next. Slide Pak, slide. Lanjut Pak. Nah, ini rumah sakit kita Pak. Rumah sakit kita ini baru 1 tahun terakhir ini saya bangun. Tadinya rumah sakit TPD menjadi TPC. Wah, balik lagi itu dia Pak. Baik. Ini. Ya lanjut. Next. Rumah sakit kita, rumah sakit TPD yang tahun kemarin saya coba naikkan kelasnya menjadi TPC. Kita punya 8 dokter spesialis, 7 tambah 1. 1 tambah 1 itu apa? Cadangan. Saya dokter kandungan, kalau tidak ada dokter kandungannya, saya yang operasi. Kasus darurat. Jadi, nah ini program kita, lanjut saja Pak, lanjut lagi Pak, next. Visi kita ini bahasa dewa-dewa, lanjut aja Pak. Waktu saya 10 menit loh, lanjut. Moto kita, kami sayang, kami peduli. Lanjut. Ini syarat rumah sakit TPT, lanjut, semua sudah tahu Pak. Lanjut Pak.
syarat administrasi. Nah, ini rumah sakit kita, Pak. Saya diajar oleh Dokter Heru bikin rumah sakit itu lobinya harus seperti hotel. Nah, ini. Jadi ini lobinya. Di sana ada 2 wanita cantik yang menunggu. Lanjut. Ini bor kita sekarang bervariasi kelas 1 dan kelas 3. Lanjut. Jumlah hari perawatan ini juga lanjut aja 3,8% jumlah hari perawatan kita. Lanjut. Data jumlah pasien rawat inap dari tahun ke tahun meningkat terus, Pak. Kita lanjut lagi. Ingatkan. Lanjut saja. 2 menit lagi, Pak. Data jumlah kematian ini lanjut aja Pak. Lanjut aja. Ya, ini kita lihat target. Meskipun saya mengindos untuk lahirnya sosialisme rumah sakit, tapi ternyata pendapatan saya naik terus. Dari 7 miliar sekarang 18 miliar. Lanjut. Pak, ini distribusi ini kembali ke tadi. Saya hanya mau memperlihatkan slide sebelumnya. Saya hanya mau memperlihatkan komitmen kita dalam penanganan sebelum tambah. Ya, komitmen kita dalam alokasi anggaran. 2 menit. Sekarang di 36%. Lanjut lagi. Dari jumlah perawat kita juga sudah memadai. Kita punya tempat tidur 103, 2 banding 3, 176 jumlah perawat saya. Dokter spesialis ada 7, 3 penunjang, 4 dokter spesialis dasar. Insentif untuk dokter spesialis saya berikan 30 juta per dokter. Disiapkan rumah, disiapkan mobil. Jadi rata-rata dokter spesialis yang baru tamat di tempat kami menerima 100 juta per bulan. Siapa yang ingin silakan ke sana. Saya kira ini yang dapat kami sampaikan. Waktunya moderatornya sudah mengingatkan saya. Nanti kita diskusi lebih panjang. Terima kasih Arsada. Jangan bosan undang saya kapan lagi. Saya siap. Tidak usah ditanggung tiket dan hotel. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.